Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah Penelitian Linguistik Sastra dan teman-teman semuanya yang sudah hadir dan menyimak pada pertemuan perkuliahan kali ini. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kajian Pemakaian Bahasa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Eka Indriani dengan NPM 2018 21500 375. Aslaha Akhir Ramadan dengan NPM 2018 21500 379 dan Aulia Salsabila dengan NPM 2018 21500 381. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indriani. Saya akan menjelaskan tentang kajian pemakaian bahasa. A. Objek kajian pemakaian bahasa. Apa yang bisa diangkat menjadi objek kajian pemakaian bahasa? Karena bahasa itu dipakai atau digunakan dalam berbagai tindak kegiatan dan kehidupan. Maka kiranya objek, topik, atau materi yang biasa dijadikan kajian sangat banyak dan sangat luas. Selanjutnya, menurut Khair tahun 2013 halaman 134, Khair mengemukakan berikut daftar objek atau topik yang bisa dijadikan kajian secara umum sebagai berikut. 1. Pemakaian bahasa di dalam media massa, seperti pada media cetak dan media elektronik. 2. Pemakaian bahasa di dalam pendidikan pengajaran, seperti di taman kanak-kanak, di sekolah dasar, dan sebagainya. 3. Pemakaian bahasa dalam ruang sidang pengadilan. 4. Pemakaian bahasa dalam surat menyurat dinas pada instansi pemerintahan. 5. Pemakaian dalam ruang interogasi kepolisian. 6. Pemakaian bahasa di antara dosen dengan mahasiswa dan pasien yang diperiksa oleh dokter. 7. Pemakaian bahasa di kantor-kantor pelayanan masyarakat. 8. Pemakaian bahasa di dalam keluarga yang sudah bersuami istri dengan menggunakan berbahasa ibu yang berbeda. 9. Pemakaian dalam jual beli di pasar tradisional. 10. Pemakaian bahasa dalam karya sastra. 11. Pemakaian bahasa dalam karangan atau karya ilmiah. 12. Pemakaian bahasa
dalam buku-buku pelajaran di sekolah. Selanjutnya, menurut KHR tahun 2013 halaman 134 sampai 135 menjelaskan topik-topik yang berkenaan dengan pemakaiannya adalah sebagai berikut. 1. Pemakaian bahasa oleh para remaja di kota-kota besar. 2. Pemakaian bahasa oleh para selebritis. 3. Pemakaian bahasa oleh para politisi. 4. Pemakaian bahasa oleh para pejabat pemerintah. 5. Pemakaian bahasa oleh para dai atau penyiar agama. 6. Pemakaian bahasa oleh para buruh di pelabuhan. 7. Pemakaian bahasa oleh para pedagang di pasar. 8. Pemakaian bahasa oleh para waria. 9. Pemakaian bahasa oleh para etnis tertentu dalam masyarakat yang multi etnis dan multilingual. 10. Pemakaian bahasa oleh para sopir bus dan angkutan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah penelitian linguistik sastra, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir dan menyimak pada pertemuan perkuliahan kali ini. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kajian Pemakaian Bahasa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Eka Indriani dengan NPM 2018 21500 375. Aslaha Akhir Ramadan dengan NPM 2018 21500 379, dan Aulia Salsabila dengan NPM 2018 21500 381. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Selanjutnya, menurut KHR tahun 2013 halaman 135 menjelaskan topik-topik yang berkaitan dengan kasus-kasus sosiolinguistik adalah sebagai berikut. 1. Pemerintahan bahasa oleh suatu kelompok etnis minoritas terhadap kelompok etnis minoritas. 2. Alih kode dan campur kode dalam suatu masyarakat multilingual dan multietnis. 3. Interferensi dari satu bahasa terhadap bahasa lain. 4. Bilingualisme dalam suatu masyarakat multilingual atau multietnis. 5. Diglosia dalam suatu masyarakat multilingual. 6. Dalam suatu masyarakat bahasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh
Aulia Salsabila. Terima kasih. Selanjutnya, B. Masalah dan judul kajian pemakaian. Secara umum, pengertian masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan. Sedangkan dalam penelitian, masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan sejenis dengan itu. Masalah yang diteliti adalah objek penelitian, sedangkan substansi yang diteliti adalah data penelitian. Penelitian dapat dilakukan jika terjadi suatu masalah, karena masalah adalah suatu keadaan yang memerlukan suatu pecahan. Hal ini bisa muncul jika ada kesenjangan. Jadi, penelitian diharapkan dapat memecahkan masalah atau setidak-tidaknya dapat memperkecil kesenjangan itu. Masalah-masalah biasanya ditemukan dari banyak sumber, misalnya dari bacaan, pertemuan ilmiah, pernyataan pemegang otoritas, pengamatan sepintas, dan lain sebagainya. Masalah-masalah yang telah didefinisikan perlu dipertimbangkan layak atau tidaknya untuk diteliti. Pertimbangan dapat dilihat dari segi masalahnya dan segi penelitiannya. Permasalahan berbahasa bermakna hal yang menjadikan masalah, hal yang dipermasalahkan, atau persoalan menggunakan bahasa. Menurut KKBI tahun 2003. Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan berbahasa atau permasalahan memakai bahasa dalam kondisi masyarakat seperti negara kita ini. Banyak yang memanfaatkan pendekatan sosiolinguistik karena permasalahan penggunaan bahasa memang termasuk ke dalam wilayah kajian sosiolinguistik, terutama jika pembahasaannya menurut konteks sosial penggunaannya. Sosiolinguistik adalah studi bahasa yang membahas permasalahan utama bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Studi dengan pendekatan ini menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri, dan ragam bahasa dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya. Selain itu, sosiolinguistik merupakan studi tentang sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Judul mengacu pada masalah yang dilihat dari suatu kasus, biasanya diambil dari suatu masalah. Judul adalah nama yang diberikan pada penelitian itu, seperti tampak tertulis pada luar laporan hasil penelitian, juga usulan rencana penelitian itu sendiri. Judul lebih didominasi dengan apa yang dikaji dalam penelitian itu. Judul dalam kajian pemakaian bahasa bisa diambil dari pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah. Dengan kata lain, menyusun masalah penelitian, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu apa variabelnya.
Berdasarkan topik-topik penelitian yang disebut di atas, masih bersifat umum. Untuk menjadi kajian, perlu dispesifikasi dan dirumuskan dahulu sehingga menjadi arah dan layak untuk diteliti. Menurut Cair, tahun 2013, halaman 135. Yang pertama, pemakaian bahasa di dalam media massa berupa cetak ataupun elektronik dispesifikasikan dan dirumuskan menjadi A1. Bagaimana struktur sintaksis dan diksi beberapa harian di ibu kota Jakarta. Yang kedua, pemakaian bahasa oleh para remaja di kota-kota besar dispesifikasi dengan dirumuskan menjadi 2A. Bagaimana struktur kalimat dan diksi bahasa para remaja di Jakarta. Yang ketiga, pemakaian bahasa oleh para etnis tertentu dalam masyarakat yang multi-etnis dan multilingual. Dispesifikasi dan dirumuskan menjadi 3A. Bagaimana pemakaian bahasa daerah Condet, Jakarta Timur. Berdasarkan masalah itu, dan dengan mempertimbangkan kerangka teori yang digunakan, kita dapat menyusun judul kajian. Misalnya untuk masalah A1 adalah 1B, struktur sintaksis dan diksi beberapa harian di ibu kota. Untuk masalah 2A, judulnya menjadi 2B, struktur kalimat dan diksi bahasa para remaja di Jakarta. Lalu, untuk masalah 3A, judulnya menjadi 3B, pemakaian bahasa Condet, Jakarta Timur. Selanjutnya, C. Pengumpulan data. Dalam penelitian, sebenarnya dibedakan adanya dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil di lapangan dengan instrumen yang tepat, sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah data yang telah tersedia, biasanya berupa dokumen-dokumen. Adanya pembedaan penelitian antara kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan angka-angka yang dianalisis dengan teknik statistik untuk menghasilkan atau menganalisa hasilnya. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah sebuah metode pendekatan yang secara pokok menggunakan positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti berkaitan sebab akibat, reduksi kepada variabel, dan hipotesis, yang mana hal tersebut menggunakan strategi penelitian survei dan eksperimen yang memerlukan data statistik. Dalam data penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, yang diperlukan untuk menguji hipotesis atau teori, dikumpulkan dulu sebanyak yang diperlukan yang disebut dengan sampel penelitian. Setelah terkumpul semua, barulah dianalisis. Sebaliknya, data dalam penelitian kualitatif yang diperlukan untuk menyusun teori baru dikumpulkan sedikit demi sedikit dan langsung dianalisis tanpa menunggu sampai terkumpul semua. Setelah jumlahnya dianggap memadai, barulah pengumpulan dan analisis itu dihentikan, dan hasil penelitian pun dapat dirumuskan. Kajian mengenai struktur internal bahasa pada umumnya dilakukan untuk menyusun teori, maka data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, sedangkan kajian mengenai penggunaan dan pembelajaran bahasa bersifat kuantitatif. Untuk kajian pemakai bahasa, data bisa berupa angka-angka atau
pernyataan-pernyataan, maka dapat dilakukan dengan angket, kuesioner, atau wawancara. Sedangkan untuk kajian pengajaran bahasa dapat dilakukan sejalan dengan tes-tes kemampuan. Selanjutnya ada menurut Khair 2013.2.136, dalam kajian pemakaian bahasa ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Apa aja sih caranya? Di antara lain, yang pertama, ada observasi. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan oleh si peneliti dengan melihat tutur kata dan menghayati perilaku berbahasa di dalam suatu peristiwa tutur. Yang kedua ada observasi manunggal. Observasi manunggal disebut juga observasi berpartisipasi atau observasi parsipolis, berbeda dengan observasi yang sebelumnya. Di dalam observasi manunggal, peneliti ditinggal bersama dengan masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Peneliti harus hidup bersama, mengikuti kegiatan bersama. Dengan kegiatan seperti ini, si peneliti dapat dengan lebih baik memahami perilaku mereka, serta dapat memperoleh data yang akurat dan otentik. Yang ketiga ada survei. Survei adalah metode penelitian untuk mengumpulkan data dan menganalisis data melalui daftar pertanyaan atau kuesioner yang berstruktur dan terperinci dengan tujuan memperoleh sebuah informasi dari sejumlah besar responden yang dianggap mewakili popularitas tertentu. Yang keempat ada wawancara. Metode atau teknik wawancara sebagai instrumen dalam pengambilan data penelitian ilmu-ilmu sosial, termasuk penelitian sosiolinguistik. Penelitian pemakaian bahasa sebenarnya mirip dengan metode survei. Keduanya menggunakan sejumlah pertanyaan untuk menjaring informasi atau data dari responden. Berikutnya ada menurut Sugiono 2013.2.224. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Yang pertama ada teknik wawancara. Menurut Esterberg dalam Sugiono 2013.2.231, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Yang kedua ada teknik pengamatan atau observasi. Sutrisno Hadi dalam Sugiono 2013.2.145 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, sesuatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah sebuah proses-proses pengamatan dan ingatan. Yang ketiga, ada teknik dokumentasi. Menurut Sugiono 2013.2.240, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Yang keempat, ada triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data
yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Yang D, analisis data. Menurut Sugiono 2016.2/147, analisis data yaitu merupakan sebuah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain yang terkumpul. Sebuah analisis data dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok. Apa perbedaan pengolahan analisis data secara individual dan kelompok? Yang pertama, apabila data diolah dan dianalisis secara individual, maka hasilnya menunjukkan pada seseorang atau suatu keadaan. Sedangkan analisis data yang dianalisis secara kelompok, yaitu pengolahan data dan penganalisaan secara kelompok, hasilnya akan menunjukkan kepada bagian data atau keseluruhan. Venturi dan kawan-kawan 2016.276. Sebelumnya, saya akan membacakan simpulan dari hasil materi kami yang sudah kami bawakan sebelumnya. Simpulannya adalah bahasa itu dipakai atau bukan dalam berbagai tindak kegiatan dan kehidupan. Maka kiranya objek, topik, atau materi yang biasa disajikan kajian sangat banyak dan sangat luas. Penelitian dapat dilakukan jika terdapat suatu masalah, karena masalah adalah suatu keadaan yang memerlukan suatu pecahan. Hal ini biasa muncul dan sering terjadi jika ada kesenjangan. Jadi, penelitian diharapkan dapat memecahkan masalah itu atau setidaknya dapat memperkecil kesenjangan itu. Dan penelitian sebenarnya dibedakan menjadi dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil di lapangan dengan instrumen yang tepat, sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah data yang telah tersedia, biasanya berupa dokumen-dokumen. Analisis data dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Apabila data diolah dan dianalisis secara individual, maka hasilnya menunjukkan pada seseorang atau sesuatu keadaan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa diajukan di sesi pertanyaan yang akan dimulai di grup. Terima kasih sebelumnya. Maaf jika ada kekurangan kata-kata dalam penyampaiannya. Saya dan kelompok ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.